Terus kita ini kan termasuk insya Allah eh, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat kiamat begitu, terus kita tidak tahu nggih posisi kita tuh, yang mudah-mudahan masuk surga semua begitu. Tapi kan kita tidak tahu. Seandainya begitu nggih, pas ini pengadilan apa itu ya, di Padang Mahsyar begitu, ada ndak pertolongan dari Nabi Rasulullah kita nggih, terutama yang umatnya begitu, entah dalam bentuk apa begitu kan. Terus terang ya, kita ada kesalahan-kesalahan juga ya. Monggo Bu Ari. Baik. Dari banyak nas, Ibu-ibu, Bu Surya, dijelaskan bahwa Rasulullah itu senantiasa berusaha untuk melindungi umatnya. Ya. Bahkan pada saat sedang antri dihisab, di yaumul hisab, yang saat itu orang-orang itu semua ketakutan tadi ya, semua ketakutan menunggu nasibnya masing-masing, yang lama antriannya itu sampai 50.000 tahun ya. 50.000 tahun. Lama sekali. Ya, lama sekali. Dalam keadaan tanpa busana. Siapapun tanpa busana. Tapi tidak ada yang saling ini ya. Semua masa bodoh karena semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang kemudian ngelek-elek misalnya, ngece-ngece kok kamu nggak pakai baju, karena semua dalam kondisi yang seperti itu. Nah, dan saat itu kemudian karena penantian yang cukup lama, ada para nabi terdahulu kemudian meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hisab disegerakan. Karena saking sudah tidak tahan ya, tidak tahan. Ibaratnya kita jajar antri begitu ya Bu ya, berbaris rapi, berdiri lama sekali dalam keadaan yang sangat panas, luar biasa ya Allah, astagfirullahaladzim. Panas yang luar biasa, saat itu digambarkan matahari didekatkan ya, jaraknya dengan kita, maka betapa panasnya saat itu, betapa menunggu antrian saja sudah tersiksa begitu ya, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala meminta disegerakan hisab itu dengan bersujud di hadapan Allah. Maka kemudian Allah bertanya, apa yang kamu inginkan? Sampaikanlah, utarakanlah, gitu ya. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa ya Allah, segerakanlah hisab. Kami sudah tidak tahan dengan ini, gitu ya. Dan Allah kemudian memulai hisabnya. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu minta? Rasulullah meminta, selamatkanlah umatku. Ya. Rasulullah meminta supaya umatnya diselamatkan dari azab, ya, dari azab api neraka. Ketika kepada Rasulullah ditunjukkan orang-orang yang datang berombong-rombongan, gitu ya. Karena ada nabi yang tidak punya umat, tidak berhasil berdakwah. Ada yang dapat satu orang, ada yang bagaimana Nabi Nuh itu dakwah ratusan tahun, tapi yang ikut hanya segelintir orang saja, tidak terlalu banyak, cukup dinaikkan ke atas perahu kan gitu ya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah ajarannya sampai kepada kita, termasuk kita alhamdulillah mengimani beliau, ya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi umat Nabi Muhammad. Nah, salah satu cara bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak sholawat itu. Ya, membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi salah satu manfaat sholawat adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan ketika
seorang mukmin bersolawat 1 kali, Allah akan memberikan padanya solawat 10 kali. Luar biasa. Dan hari Jumat, khususnya hari Jumat seperti sekarang ini, disunahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca solawat. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu, solawat di hari Jumat dan hari-hari yang lain. Jadi solawat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ada gambaran yang bagus, yang ilustrasi yang bagus ya. Ketika seseorang banyak membaca solawat, ibaratnya kita menyebut nama Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW itu terpatri di dalam hati kita. Dan orang yang disebut-sebut itu pun terngiang-ngiang di dalam benaknya. Siapa yang menyebutku? Oh, dialah umatku yang menyebutku. Maka kemudian ketika dia sering disebut-sebut, ini adalah pertanda cinta, maka dia pun mencintainya. Pada saat dia mencintai, maka kemudian apapun yang diminta, apapun yang diperlukan oleh orang yang dicintainya, maka dia akan kasihkan, dia akan berikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dicintainya. Yang dibutuhkan kita semua, ya, semua manusia membutuhkan pertolongan dari dahsyatnya api neraka. Maka Rasulullah insya Allah, ya, insya Allah beliau akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita semua. Bismillah ya. Mari kita banyak-banyak membaca sholawat, kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pertebal cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak melakukan perintah-perintah, ya, melaksanakan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam segala aktivitas kita. Jadi Rasulullah itu sudah menjamin, bahkan kalau kita baca di banyak hadis ya, salah satu bahwa Rasul akan menjamin surga bagi orang yang memelihara kemaluannya. Nah, insya Allah kita memelihara kemaluan ya Bu ya. Pak insya Allah ya, insya Allah Rasulullah akan menjadi penjamin kita. Nah itu saya kira ibu-ibu. Sekali lagi marilah kita terus optimis, berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang-orang yang selamat dari azab api neraka, selamat dari huru-hara hari kiamat. Itu barangkali